Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik peserta Sanlat Ramadan tahun 2020 Nasaruddin Umar Office yang dimuliakan Allah. Nama saya Abdul Muid Nawawi. Saya sekarang akan membahas tentang jahiliyah. Barangkali ada di antara kita yang sudah paham jahiliyah itu apa. Barangkali juga ada yang belum paham. Nah, bagi yang belum paham, kita akan membahas jahiliyah ini di kesempatan kali ini. Sedangkan yang sudah paham, ya kita sekedar bertukar pandangan. Apa itu jahiliyah? Ada 3 pertanyaan penting yang perlu kita ajukan tentang jahiliyah. Pertama, kapan jahiliyah itu terjadi? Pertanyaan kedua adalah, peristiwa apa yang terjadi pada waktu itu? Dan yang ketiga adalah, mengapa dinamai jahiliyah? Ada satu lagi pertanyaan penting sungguhnya, yaitu masihkah jahiliyah itu sekarang ini ada? Adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama, kita akan mencoba menjawab kapan terjadinya jahiliyah. Karena jahiliyah adalah sebuah masa, maka kadang juga disebut dengan zaman jahiliyah. Lalu kapan zaman jahiliyah itu? Zaman jahiliyah itu adalah masa sebelum diutusnya Rasulullah Muhammad SAW sampai awal-awal beliau diutus. Itulah yang disebut dengan zaman jahiliyah, kurun waktu yang disebut jahiliyah. Lalu pertanyaan kedua, peristiwa apa yang terjadi pada zaman jahiliyah? Begini adik-adik sekalian, kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir, Rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Nabi Muhammad ada Nabi, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Rasulullah Muhammad SAW itu lahir sekitar abad ke-6 Masehi. Dan Nabi Isa alaihissalam dilahirkan pada abad pertama Masehi. Jadi ada rentang waktu kira-kira 6 abad ya, antara Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi kita Muhammad SAW. Ini adalah waktu yang sangat lama ya. Sangat lama dan ada akibatnya. Apa akibatnya adik-adik sekalian? Akibatnya adalah pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala itu mulai kabur, mulai ditinggalkan atau mulai tidak dipahami oleh orang-orang pada waktu itu. Itulah yang disebut zaman jahiliyah. Oke, kita berlanjut kepada pertanyaan yang ketiga. Mengapa dinamai jahiliyah? Ya. Dinamai jahiliyah bahasa Arab ya. Jadi jahiliyah itu berasal dari kata bahasa Arab al-jahlu yang artinya bodoh atau kebodohan. Jadi sering disebut pula bahwa zaman jahiliyah adalah zaman kebodohan. Pertanyaannya adalah, apakah orang-orang pada zaman jahiliyah itu benar-benar bodoh? Kita lihat sejarah, tentu saja kalau disebutkan benar-benar bodoh, agak susah kita memahaminya. Mengapa? Kalau mereka benar-benar bodoh, ya, kalau mereka benar-benar bodoh, lalu apakah pada waktu itu tidak ada peradaban? Ya ada. Banyak orang pandai pada waktu itu. Banyak peradaban besar pada waktu itu. Tapi mengapa disebut bodoh? Sungguhnya jahiliyah yang berarti bodoh tidak sebagaimana kita bayangkan dengan kebodohan selama ini. Arti bahasa Inggris dari jahiliyah itu adalah ignorance, ketidakpedulian. Apa yang terjadi pada zaman itu? Pada zaman itu orang tidak peduli, banyak tidak peduli. Karena begitu lamanya pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala tidak turun ke bumi, maka orang mulai tidak peduli. Ada 2 yang mereka tidak peduli. Pertama, mereka tidak peduli atau sudah mulai melupakan bagaimana menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Yang kedua adalah mereka sudah mulai lupa dan juga tidak peduli bagaimana bergaul dengan manusia secara baik. Apa yang dimaksud dengan melupakan cara menyembah Allah dengan baik? Yaitu mereka menjauh dari Allah kemudian beralih kepada berhala-berhala. Mereka beralih kepada berhala-berhala. Mereka menyembah berhala
daripada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mereka tidak peduli berbuat baik kepada sama manusia. Pada waktu itu sangat merajalela, paling tidak ada beberapa hal. Pertama, perbudakan, ya, perbudakan pada waktu itu. Jadi manusia memperbudak manusia lain. Itu yang terjadi pada waktu itu. Itu artinya mereka tidak peduli kepada sesama manusia. Bayangkan, mereka memperbudak sesama manusia. Yang kedua, mereka menumpuk harta dan tidak membaginya kepada mereka yang membutuhkan. Ini juga adalah bentuk ketidakpedulian. Di sana banyak orang kaya, kaya sekali, kemudian ada orang miskin sekali, dan tidak ada hubungan baik antara mereka. Ada majikan yang kaya sekali, ada budak yang miskin sekali, tidak ada hubungan baik antara mereka. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah, ya, mengapa disebut tidak peduli? Mereka menzalimi orang lain. Ya, para penguasa menzalimi orang yang dikuasainya. Nah, itulah yang terjadi pada waktu itu. Nah, karena itu disebut jahiliyah. Jadi tidak semata-mata disebut kebodohan, tapi lebih bermakna ketidakpedulian. Nah, yang terakhir adalah kebodohan dalam hal tidak lagi memahami bagaimana menyembah Allah dengan baik. Bayangkan, pada waktu itu mereka menyembah berhala. Padahal berhala itu kan bikinan mereka sendiri. Paling tidak dibuat oleh para pematung atau pembuat patung-patung. Kalau mereka memang tidak jahiliyah, kalau mereka tidak bodoh, atau kalau mereka bukan tidak peduli, maka harusnya yang disembah bukan berhalanya, tapi pembuat patungnya. Bukankah pembuat patung itu lebih berkuasa dari patung itu? Tapi itulah yang terjadi. Ya, mereka lebih menyembah patung daripada menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai perwakilan Allah, kata mereka. Nah, ini bentuk ketidakpedulian, bentuk kebodohan mereka. Terakhir kita sampai pada pertanyaan selanjutnya adalah, masih adakah jahiliyah pada zaman sekarang? Kalau dari segi zaman, maka jahiliyah sudah lewat. Karena kita sebut tadi, jahiliyah adalah pada waktu Rasulullah SAW belum diutus hingga awal-awal waktu beliau diutus. Tetapi dari segi tingkah laku, masih bisa ada sampai sekarang. Misalnya, kalau adik-adik membuli teman adik-adik, karena adik-adik merasa berkuasa dan teman kalian bully, kalian aniaya, maka berarti itu adalah sifat jahiliyah. Berarti jahiliyah itu masih ada. Kalau adik-adik punya harta atau punya benda dan tidak ingin kalian bagikan ke teman atau tidak dipinjamkan ke teman-teman kalian, padahal mungkin teman kalian tidak mempunyai mainan yang sama, tidak mempunyai benda yang sama, dan mereka sangat ingin memainkannya, maka berarti adik-adik termasuk jahiliyah. Ya. Kalau seandainya ya, adik-adik membuli, kalau menganiaya, itu berarti adik-adik melestarikan sifat-sifat jahiliyah. Mungkin masa jahiliyah sudah lewat, tetapi aktivitas jahiliyah barangkali kita masih lakukan. Nah, itu yang menjadi pelajaran kita tentang jahiliyah pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mari kita saling mendoakan agar kita semua sehat dan kita melewati krisis pandemi virus ini dengan semuanya dalam keadaan sehat dan selamat. Salam untuk orang tua kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.